Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Eva Uzurasi dalam podcast Pas Kupang hari ini. Dan Tribuners sekalian sudah melihat bahwa hari ini di studio Pas Kupang kita kedatangan dua orang narasumber yang luar biasa dari Indosat Oredo Hutchison area Kupang. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, saya mau memperkenalkan dulu kepada Tribuners kedua narasumber yang sudah hadir saat ini. Di samping kiri saya ada Cluster Sales Eksekutif Area Kupang IM3, Dwi Harto Prayitno. Kenal semuanya. Ini adalah Pak Dwi. Tribuners sekalian mungkin bisa melihat wajahnya ya ketika berjalan kemana-mana gitu. Oh ini Pak Dwi ya. Kelihatan di lapangan ya. Dan di sebelahnya lagi ada Cluster Sales Eksekutif Area Kupang Tri Firmansyah. Iya, salam kenal semuanya. Ini bagaimana kabarnya berdua nih? Alhamdulillah baik. Oke, luar biasa. Kita berharap Tribuners sekalian juga baik ya. Iya. Dan sekedar informasi kepada Tribuners sekalian ya bahwa kedua narasumber kita ini adalah dari Indosat Oredo Hutchison Kupang, tetapi masing-masing dengan produknya ya. Yang satunya M3, yang satunya Tri. Dan Tribuners sekalian saya yakin sudah tidak asing lagi dengan produk-produk yang akan kita perbincangkan, dan semoga Tribuners sekalian juga bisa lebih tertarik lagi untuk mengetahui apa yang sebenarnya akan kita perbincangkan ini. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan lagi, saya mau meminta kepada Pak Dwi dan juga Kak Firmansyah untuk menjelaskan kepada Tribuners sekalian nih. Mungkin orang sudah biasa mendengar, oh ada Indosat, ada ini. Tapi sebenarnya eksistensi Indosat sampai saat ini seperti apa nih? Ya. Sobat Tribun ya. Sobat Tribuners mungkin sudah nggak asing dengan produk IM3 ya di NTT ini. Perjalanannya itu sebenarnya sudah lama sekali. Sudah lama. Dari 2005. 2005 itu Indosat masuk di NTT, khususnya di Kupang. Berjalanan waktu mengikuti perkembangan teknologi. Mengupgrade diri menjadi 3G, 4G. Nah, pas di 2022 ini ya. Iya, Nah, 4 Januari. 4 Januari 2022 untuk membesarkan lagi jaringan networknya Indosat. Tri dan M3 ini Indosat ini bergabung Ya. untuk menguatkan Baru 1 jaringan tahunan kita. ya berarti ya? Ya, baru 1 tahunan. Jadi tujuannya adalah untuk lebih menservis lagi pelanggan-pelanggan Indosat khususnya, termasuk juga pelanggan-pelanggan di Indonesia khususnya gitu, terutama di NTT ini. Gitu. Oke. Tujuannya bagaimana seluruh yang ada di Indonesia ini terjangkau lebih luas lagi dengan bergabung atau mergernya dari Indosat sama Hutchison yang ini, Mbak. Oke, karena ini mungkin ada satu slogan yang kita pinjam dari mana gitu ya, bersama kita bisa. Kita bersatu untuk Indonesia kalau kita. Kalau di kita itu bersatu untuk Indonesia. Oke, bersatu untuk Indonesia. Jadi dua kekuatan ini yang disatukan untuk bisa memajukan Indonesia. Wow, luar biasa sekali Tribuners sekalian ya. Dan kalau untuk di Nusa Tenggara Timur sendiri, kalau tadi dikatakan bahwa Tri dan IM3 itu baru bersatu di tahun lalu. 2022 ya, 2022. Kalau di Nusa Tenggara Timur sendiri saat ini sudah seperti apa kemajuan yang dilihat dari sebelum bergabung dan sesudah bergabung? Ya, justru malah dengan bergabungnya ini kita di 2023 ini fokus di Nusra. Nusra itu kan ada Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Jadi di NTT ini kita makin membesarkan jaringan kita yang dulunya mungkin di beberapa kabupaten tidak terjangkau. Di 2023 ini Indosat komit untuk fokus di Nusra. Sekarang ini plannya sudah mulai masuk ke kabupaten kabupaten yang di mana tahun ini beberapa kabupaten atau di area Nusra ini itu akan ada penambahan beberapa site, Mbak. Oke. Terutama di wilayah NTT ini kita akan menjangkau tuh hampir di seluruh kabupaten maupun yang desa-desa yang ada di Kupang ini. Di masing-masing kabupaten ya. Kalau sampai saat ini itu sudah di berapa daerah di Nusa Tenggara Timur nih? Hampir di semua kabupaten nantinya ya akan ada. Yang kita sekarang ini fokus seperti di Malaka, itu 2003 ini akan ada. Selebihnya di kota-kota kabupaten yang sudah ada, sinyal kita sudah
Indosat sudah ada di sana Sebelumnya sebenarnya. sih memang sudah ada Mbak, cuma beberapa kuota untuk di nantinya. tahun yang ini itu kita akan menambah untuk memperluas lagi Mbak. Betul. Di mana jadi jaringannya itu akan tercover semua di seluruh yang ada di Kota Kupang ini Mbak. Baik itu dari kota, kabupaten, sama ke desa-desa kecamatan yang lainnya seperti Oke. itu. Karena saya juga salah satu pengguna ya. Dan memang di daerah saya itu kalau misalnya saya ke kampung, kalau saya di sini mah aman-aman saja ya. Iya. Tapi kalau saya ke kampung itu agak kesulitan gitu. Saya harus Iya. agak di daerah yang ketinggian begitu supaya bisa mencari jaringan dan lain sebagainya. Dan ini juga saya berharap semoga tahun 2023 ketika saya kembali ke kampung sudah ada ya. Oke, itu akan dipastikan Dicatat, pasti akan ya. ada. Oke. Akan ada. Dicatat Karena itu, Mbak. kita tahun ini akan mau cover semuanya untuk wilayah NTT nih Mbak. Betul. Oh, luar biasa ya. Nah, kalau selama perjalanan ini dari tahun 2005 masuk NTT sampai bergabung, mungkin ada kendala-kendala gitu yang dihadapi oleh tim berdua nih. Bagaimana Kalau kendalanya? dari kita sendiri ya, kalau untuk kendala sih tidak ada Mbak. Kendala ya, kita mengcover semua ya dari semua kalangan ada dari kayak kita ngomong kalangan untuk pengguna ya, dari anak-anak sekolahan, dewasa atau sampai yang lebih tua itu semuanya untuk menyambutnya itu semuanya baik-baik aja. Dan meresponnya positif semuanya baik banget lah. Oke. Nah, ini kalau ngomong-ngomong pengguna nih, kalau pengguna untuk Indosat sendiri itu sudah berapa banyak entah di Indonesia atau di Nusa Tenggara Timur pada khususnya gitu? Kalau se-Indonesia kemarin kita sudah membubuhkan jumlahnya sekitar 100,2 juta pelanggan. 100,2 juta pelanggan untuk di seluruh Indonesia. Oke. Gitu. Jadi cukup banyak sebenarnya dari teman-teman yang nantinya mau pakai M3, keluarganya sudah banyak sebenarnya. Keluarganya sudah banyak gitu. Keluarganya Tidak sudah sendiri lagi. Iya. 102, Karena kan sudah 102 ada lebih pelanggan. pelanggan kan seluruh Indonesia ini kan sudah ada 102 juta Mbak. Iya. Jadi nggak perlu diragukan lagi baik untuk teman-teman atau apa. Wah sudah banyak teman Semuanya juga yang banyak. pakai. Gitu. Benar. Nggak perlu diragukan lagi gitu. Nah, ini yang harus diyakinkan di Tribuners sekalian juga butuh mungkin sedikit keyakinan begitu. Kenapa orang itu harus mereka harus memilih kartu yang satu ini? Ya. Oke. Bukan satu ya, dua ya. Dari kartu Indosat. Kartu Indosat. Kenapa sih harus pakai kartu Indosat Satu. itu ya? Oke, Pak Dwi-nya dulu deh kalau gitu. Yang jelas kita tuh menawarkan produk yang transparan, tidak dibagi-bagi kuotanya, terus juga harganya terjangkau. Benar. Dengan harga terjangkau, terutama kan di sini carinya yang big kuota besar, harga terjangkau, itu akan kita penuhi semua dari produk Indosat, gitu. Oke. Semua segmen, yang muda, yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu pakai kartu Indosat, mau searching medsosnya, semua bisa dilakukan. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan? Kak Firman? Oke, kalau dari saya sih Tri ini bertujuan tuh ke teman-teman milenial ya. Kalau teman-teman milenial tuh dari teman-teman yang masih Oh, jadi sasarannya milenial. iya milenial banget gitu. Jadi siapa yang punya buat kreasi atau apa contohnya tuh pakai kartu Tri saya bilang kayak gitu. Kenapa? Kurang lebihnya sama seperti penjelasannya Pak Dwi. Itu kotanya tidak ada kotanya lebih jelas, pembagiannya tidak begitu rumit ya dengan kayak gini pembagiannya. Kalau kita sudah jelas, dapatnya segini ya segini gitu, bayarnya segini dan dapatnya juga segini. Dan untuk pertama, untuk kalangan-kalangan kan kita kan dari kalangan milenial, kita perlukan kemampuan dari anak-anak milenial ini dari jangka yang bawah atas sedang kayak gitu kan itu semuanya sudah ada pilihannya di produk-produknya kita gitu. Oke, jadi semuanya tersedia ya? Tersedia. Bukan ada bahan khusus gitu. Betul. Sangat merakyat sekali. Nah, ini kalau misalnya Tribuners sekalian mau berlangganan dan memakai kartu dari Indosat, mereka berlangganannya harus coba. Misalnya mereka sudah membeli tapi mungkin masih bingung nih cara menggunakannya. Ada yang masih belum terlalu familiar dengan kartu Tri, Indosat Tri yang Indosat. Kalau di kita sendiri sih Mbak ya, hampir di seluruh kota Kupang, bukan di kota Kupang, hampir mungkin di seluruh yang ada di NTT ini, terutama di pusat-pusat kota atau nggak di kabupatennya, itu semua retailer itu sudah terdaftar. Jadi jika ada pelanggan yang pengen mencoba atau pengen tahu kayak gimana sih Tri itu, bisa langsung ke retailer-retailer terdekat Mbak. Di situ sudah ada tersedia ya kayak kartu Tri sama IM3 gitu Mbak. Dengan pilihan-pilihan kota yang berbagai macam jenis dari yang big, small, medium, apa segala semuanya sudah ada semuanya Mbak. Oke. Mungkin bahasanya counter ya. Counter Nah, gitu sini ya. counter ya. Counter ya. Counter ya. Kalau kita counter. sebenarnya retailer counter ya. Counter udah Oke. menjamur ah. Iya. Counter. Betul. Jamur semua di sini sudah ada semua. Oke, jadi sebenarnya cukup Aku sambil minum ya. Gampang.
gampang sekali mencari produk Indosat, atau kalau memang Bapak Tribuners pingin tahu di mana sih lokasi kantornya, tidak jauh dari sini sebenarnya. Nah, Tidak jauh dari sini ya. iya, tidak jauh. Ada di RW Mongin Sidi, Blok C12 gitu Oke, dia. dan mungkin Tribuners sekarang udah lebih hafal dengan sebutan Ruko Webobo. Oh iya, oke. Oke, Jadi kalau betul. misalnya Tribuners sekalian ingin mencari tahu dan kepengen tahu lebih dalam lagi tentang Indosat dan mungkin lagi mencari-cari tahu nih untuk produk-produk apa saja yang disediakan, bisa langsung saja ke sana ya. Betul, ke gerai Indosat. Ada media sosial atau nomor yang bisa dihubungi Tribuners sekalian kalau misalnya menemui kendala gitu kan? Untuk customer service-nya memang lebih baik ke kantor langsung. Kantor langsung karena lebih enak dijelaskan sama mbak-mbak customer service-nya. Ya, kita sih lebih menyarankan seperti itu Mbak, ke customer service-nya, atau bisa juga untuk langsung ke retailer yang terdekat. Nanti retailer terdekatnya akan mengkonfirmasi ke tim-timnya kita lagi dari sales atau enggak sih supervisornya, dia kendala apa yang terjadi ataupun nanti akan bisa dibantu untuk menghandle tuh masalah yang terjadi seperti itu. Oke, jadi Tribuners sekalian tuh tidak perlu khawatir ya kalau misalnya membeli ataupun saat ini sudah memakai dan mungkin khawatir, jangan sampai nanti setelah kita pakai ini mau mengeluh sih. Ya. Berkeluh kesah kemana gitu. Iya, betul. Sudah ada kantornya di sini, gerainya ya, gerai Indosat di sini sudah ada. Oke, ini gerai Indosat di Kota Kupang sendiri cuma di Ruko Ebobo atau di berapa tempat lain? Saat ini baru Oke, kalau di luar Kota Kupang? sementara hanya dari teman-teman retailer tadi, teman-teman counter yang sudah kita tunjuk sebagai perwakilan kita di sana. Nanti bisa teman-teman misalkan di Soe, Keva, Tambua kita sudah ada kerjasama dengan counter-counter ya, sedang counter-counter yang berlogo Indosat. Nah, itu bisa ditanyakan di sana sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi Tribuners sekalian tidak perlu khawatir karena semuanya sudah tersedia ya, dan tentunya masih ada terus inovasi-inovasi dari teman-teman Indosat semuanya ya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang provider-provider itu tentunya teman-teman sekalian juga ada upaya-upaya tertentu untuk menjaga dan memelihara maintenance gitulah jaringan supaya tetap tetap berjalan dengan lancar. Nah, ini mungkin dari Indosat sendiri upaya-upaya yang dilakukan dalam hal pemeliharaan layanan dan sebagainya itu seperti apa dilakukan per berapa bulan atau per berapa tahun gitu? Justru malah hitungannya bukan per berapa bulan, per berapa tahun, tapi setiap hari itu dilakukan. Setiap hari, Mbak. Jadi Indosat itu sudah berpartnership, maksudnya bekerja sama dengan pihak ketiga ya, ibaratnya itu dengan teman-teman partner kita untuk tetap menjaga kualitas network di Indosat khususnya untuk yang di area NTT ini. Ada kendala misalkan hilang sinyal, teman-teman nggak nyampe 1 kali 24 jam itu sudah langsung ditangani. Jadi jika ada teman-teman terkendala mengenai sinyal atau apa tiba-tiba hilang seperti yang diinfokan tadi, bisa langsung ke gerainya langsung atau enggak ke teman-teman retailer terdekat sekitar, counter maksudnya ya, teman-teman counter sekitar. Nanti teman-teman counter akan menginfokan ke timnya kita, dan itu akan langsung ditangani langsung. Dan saat itu pas diinfoin dan itu akan langsung ditangani paling 1-2 menit, 3 menit itu akan ada feedbacknya. Ya, ada feedbacknya. Feedback langsung. Dan memang layanan dari Indosat sendiri itu dari zaman saya kuliah ya saya memakai ini ya. Wah, sekali itu. Makanya pasti karena ketawanya lebih murah ya. jadi semenjak itu sudah lama sekali ya, sudah berapa tahun yang lalu. Iya. Dan yang dirasakan sebagai pengguna itu memang dari tahun ke tahun itu semakin meningkat layanannya, karena dulu ketika kita mengalami hilang sinyal atau dan lain sebagainya pasti lama. Perbaikannya pasti lama, tapi kalau semakin kesini kayak sudah tidak terlalu misalnya ada kendala-kendala seperti sudah tidak terlalu lama diatasinya. Jadi ternyata seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa proses maintenance-nya itu setiap hari. Akan setiap hari, Mbak. Setiap hari, standby selalu kok. Jadi jika langsung ada terjadi kendala seperti omongan tadi, sinyal tiba-tiba hilang akibat cuaca yang sekarang ini lagi, ini itu akan langsung dibantu. Langsung ditangani langsung. Oke. Ini juga kemarin sempat ada pengeluhan ketika sekarang kan cuaca kita lagi tidak menentu. Angin kencang, apa segala. Sedangkan orang kebanyakan malas keluar ya, jadinya ngabut di rumah, internetan aja, tapi kayak cuaca kadang-kadang terpengaruh. Tapi untungnya
kalau di kita tuh kita akan langsung tangani jika ketemu hal Ya. seperti itu, Mbak. Oke. Ada spot-spot tertentu yang mungkin masih ketika cuaca terjadi seperti itu jaringannya mungkin hilang dan ini yang mereka harusnya langsung ke Lokasi. Ke lokasi langsung ya. Oke. Betul. Jadi ini yang memang Tribuners sekalian ketika mengalami kendala dan mengalami jaringan hilang atau dan lain sebagainya, mungkin bisa disampaikan kepada Tribuners mereka harus kemana gitu. Sebenarnya aksesnya banyak lewat medsos juga ada di Instagram, kemudian ada di Untuk area Kupang sendiri ada Instagram? umum sebenarnya umum. Nanti kalau yang di area Kupang memang langsungnya ke gerainya Indosat di sana. Nanti dengan tim customer service-nya akan lebih banyak ditangani. Mungkin nanti dari sana diberikan nomor dikenalkan jalur khususnya untuk keluhan langsung ke pelanggan gitu. Itu kan. Tapi yang biasa sih yang kita hadapin yang untuk saat ini ya terkendala mengenai sinyal yang suka hilang atau apa. Biasanya pengguna itu biasanya dia beli di mana dia akan datang komplain ke tempatnya, ke counternya lagi kan. Nah counternya itu kan karena dia sudah tahu dan kenal banget sama orang, baik itu dari orang IM3 langsung atau orang trinya, itu kan langsung menghubungi dan orang pihak dari seperti omongnya Pak Dwi tadi itu pihak ketiga akan langsung datang turun ke lokasi di mana sih yang dia bilang itu sinyalnya seperti apa, itu akan langsung ke lokasinya langsung dan ngecek. Seperti itu. Jadi apa yang menjadi penyebab itu sudah bisa langsung bisa dia tahu masalahnya apa dan kendalanya apa, itu akan langsung ditangani saat itu juga gitu. Karena prioritasnya kita di NTT ini sebagaimana mungkin pelanggan itu benar-benar nyaman dan puas dengan pelayanan kita. Gitu. Berarti di tahun 2023 ini para pelanggan Indosat sudah semakin dimanjakan gitu ya dengan inovasi-inovasi yang akan dilakukan oleh teman-teman sekalian. Mungkin juga untuk teman-teman yang lainnya, mungkin jika mau tahu mengenai produk atau apa, bingung nih mau promo-promo apa, mungkin kurang detail dari retailer atau apa gitu, kurang paham. Mereka bisa follow ya untuk IG-nya kita. IG-nya Indosat. Iya, Indosat kita tuh ada yang di kalau di IG-nya aku yang kita di Tri ya, Mbak, itu di Tri Indonesia. Tri Indonesia ya. Di follow aja. Di M3 ada Indosat IM3. Jadi masing-masing sudah punya media sosialnya Iya. ya. Sekarang kan semua tidak asing lagi. Setiap hari Tribuners sekalian pasti akan memegang handphone. Iya. Betul. Semua informasi bisa didapatkan di sana. Jadi mungkin Tribuners sekalian seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa kalau misalnya menemui kendala dan mager bisa langsung saja scroll ke Instagramnya IM3 dan juga Tri. Bisa sekali lagi kepada Tribuners nama akun Instagramnya. Oke, untuk teman-teman khususnya area Kupang ya. Nanti jika mengenai produk atau apa, mungkin ada yang kurang valid atau apa, dijelasin sama teman retailer atau dari sisi promo, teman-teman bisa buka sendiri di IG seragamnya tuh. Kalau di kita tuh di Tri Indonesia ya. Di sana banyak update-update mengenai produk atau semacam harga-harga yang lebih murah lah. Teman-teman bisa langsung di sana. Kalau dari IM3? Kalau dari IM3 kita juga ada IG-nya. Tribuners bisa follow di @indosat_im3. Di sana juga sama, ada produk, informasi promo-promo, kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan di tempat lain, itu diinformasikan di IG tersebut. Dan itu jangan lupa follow ya Tribuners sekalian, supaya bisa mengikuti setiap berita atau update-updatean dari teman-teman sekalian. Jangan sampai kudet ya, dengan informasi-informasi. Ya, kita juga punya sih kan, sekarang ini kan terutama di Kupang ya, kita ada buat grup yaitu di sahabat Tri Kupang, tapi itu yang di TikTok. Ya karena kan sekarang ini kan kebanyakan kalangan anak muda, kalau kita ngomong TikTok ya bukan cuma anak muda ya, bahkan anak kecil pun sekarang kan hobinya main TikTok ya kita ngomong ya. Iya, jadi teman-teman bisa nge-follow ya di TikTok, di akun TikToknya kita tuh sahabat Tri Kupang gitu. Apakah IM3 juga ada sahabat IM3? Baru IG-nya. Indosat IM3 tadi. Nah itu sudah di-spill ya Tribuners sekalian. Jadi kalau misalnya mau cari tahu segala macam, kalau misalnya mager ya ke gerainya langsung, bisa langsung scroll ke media sosial yang sudah disebutkan tadi. Nah kemudian kalau untuk layanan-layanan yang diberikan untuk Tribuners nih, ya, selain yang tadi sudah di spill ya kepada Tribuners, mungkin bisa
disampaikan lagi kepada Tribuners sehingga mereka bisa lebih yakin nih untuk memilih. Ya, untuk IM3 sendiri kita memberikan 2 produk buat Tribuners nih nantinya. Ada yang namanya produk pasca bayar. Pasca bayar itu yang dia langganan bulanan. Jadi teman-teman Tribuners tidak perlu lagi misalnya yang tadi yang mager atau apa atau ke counternya berhalangan dengan memakai produk pasca bayar dari IM3 tadi berlangganan 1 bulan dengan kuota cukup membayar 160 ribuan 1 bulan dapat 100 giga 160 ribuan 100 giga 1 bulan. Itu bisa teman-teman dapatkan. Atau misalkan teman-teman Tribuners juga sukanya yang apa ya kayak produk M3 kan kita punya kartu yang kuotanya sesuai dengan kebutuhan. Ada yang mulai dari 6 GB, 18 sampai 40 GB itu bisa teman-teman Tribuners dapatkan di counter-counter terdekat. Harganya lebih bisa teman-teman sesuaikan kebutuhannya dengan saya butuhnya apa nih kebutuhannya nih. Ya, tinggal memilih sesuai dengan paket-paket yang ada. Gitu. Bisa memilih sesuai dengan kondisi dompet ya. Bisa semua dipakai. Bisa semua. Jadi tergantung Tribuners sekalian misalnya mau lagi membutuhkan paket yang besar dan banyak untuk bisa melakukan pekerjaan dan lain sebagainya. Bisa tersedia juga ya. Tersedia semua. Banyak dan yang sedikit. Kalau dari Tri Nah, kalau kita ya untuk sahabat Tri-nya sendiri untuk sentra area Kupang, mungkin agak yang malas atau apa, kita tinggal download aja aplikasi Bima Plus. Di Bima Plus itu, di Play Store-nya itu tinggal download aja. Kita sudah tertara dengan berbagai macam jenis paketan yang ada. Bahkan yang mulai dari 3 ribuan sampai yang 100 ribu, 3 ribuan ada. Dari 3 ribuan semua sudah ada semua di sana. Mereka tinggal ya seperti ngomongan ya tinggal sesuai dengan ukuran dompet aja. Pokoknya yang berapa gitu. Tapi yang jelas semua kuota yang tersedia itu adalah kuota 24 jam tanpa ada yang namanya pembagian. Gitu. Jadi sekalian ya kalau misalnya Tribuners sekalian mau membeli kuota dan lain sebagainya itu sudah ada semua. Sudah ada semua gitu. Mereka tinggal melakukan pengisian uang pulsa, baik itu dari sistem banking atau kalau langsung ke counternya langsung bisa. Dan mereka bisa langsung mau paketin langsung di paket-paketan yang Bima Plus itu. Nah ini ngomong-ngomong soal banking, mungkin Tribuners juga penasaran untuk bisa mengisi pulsa dan lain sebagainya itu di bank mana saja. Karena sekarang kan kita sudah bisa ke ATM dan mengisi pulsa dan lain sebagainya. Nah ini yang Tribuners sekali mungkin bisa dikasih spill di bank mana saja gitu yang sudah bisa melakukan pengisian. Kalau kita ngomongin banking Mbak ya, hampir di semua bank tuh semuanya sudah bisa Mbak. Karena sudah ada tersedia baik dari Indosat IM3-nya maupun dari Indosat Tri-nya. Itu semuanya sudah bisa Mbak. Seperti itu. Tinggal teman-teman sahabat Tri maupun IM3 langsung menggunakan atau enggak langsung masukkan bankingnya aja gitu Mbak. Jadi memang Tribuners sekarang sudah dengan kemajuan teknologi yang ada dan juga inovasi yang tidak berhenti semuanya sudah dimudahkan. Sudah dimudahkan banget gitu. Kalau kita mau mengisi pulsa harus ke counter dulu. Ribet nih gimana dengan tiba-tiba hujan, tiba-tiba inilah cuaca kayak gini kan sekarang kan serba gampang, serba enak gitu. Tinggal banking selesai, isi pulsa terus paketin deh yang mana maunya. Tinggal memilih dia sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan keadaan dompet. Betul banget. Nah ini kalau ngomong-ngomong soal kegiatan teman-teman di Kupang di NTT ya, ini selain bekerja setiap hari dengan apa yang sudah menjadi SOP di kantor teman-teman sekalian, mungkin ada kegiatan-kegiatan di luar itu, kegiatan-kegiatan sosial misalnya begitu yang dilakukan di sini. Ya. Kegiatan-kegiatan sosial yang saya dapat info ya, tidak hanya menjangkau daerah yang ada sinyalnya Indosat saja. Pernah itu saya dapat info kita bantu di daerah Alor. Daerah Alor dari Jakarta mengirimkan bantuan untuk kebutuhan masyarakat di sana. Detailnya saya juga belum, detailnya juga kurang mengikuti, tapi ada berita itu. Jadi Indosat tidak hanya membantu yang hanya ada sinyalnya aja,
tapi ke daerah-daerah pelosok pun tetap kita bantu. Contohnya tadi di Pulau Alor, di Alor. Kalau di Kupangnya mungkin paling kita mulai lagi dengan kegiatan-kegiatan ke sekolah-sekolah, penyuluhan ke sekolah. Ya, ikut berpartisipasi kayak semacam ada event atau apa. Kita akan ikut berpartisipasi gitu. Gimana tujuannya kita ya seperti yang tadi Mbak ya, biar orang tuh tahu bahwa kita di sini nih ada buat mereka juga gitu. Oke. Nah ini sejauh ini kalau misalnya turun ke sekolah-sekolah itu respon anak-anak sekolah dan juga guru-guru itu seperti apa nih? Kita hadir untuk memberikan opsi baru kepada mereka sebenarnya. Tadi kan misalkan sudah pakai operator lain, terus tadi kembali lagi kebutuhan kuota dan biaya. Nah, kita masuk ke sana memberikan solusi, memberikan alternatif. Ini loh ada paket Indosat lebih murah gitu. Kuotanya lebih besar dan harganya lebih terjangkau. Nah, itu dia. Itu. Yang mungkin dengan Tribuners di sini nanti bisa coba, bisa rasakan sendiri bagaimana murahnya, hematnya memakai produk dari Indosat. Gitu. Memang Tribuners sekarang harus coba. Gitu dia. Oke. Nah itu ketika mereka ketika teman-teman dari Indosat mengunjungi itu respon dari anak-anak sekolah yang dikunjungi itu seperti apa? Mereka antusias atau heboh? Ada sih antusias banget gitu. Wah, kok saya kemarin bayar Indosat gini ya, wah Indosat wah gitu ya. Karena mereka ngerasain sendiri perbandingannya Mbak ya. Dibandingkan kita ngomong sama bandingan dengan provider yang sebelumnya sama yang mereka yang cobain baru pertama kali kita masuk Mbak. Wah, ternyata murah ya. Ternyata dari harga segini sudah dapat segini ya, dapat kuota pilihan segini ya. Kalau yang karena kan kita ngomong dari kita ngomong sekolahan, ya uang jajan saku berapa sih kita ngomong kan. Mereka harus menyesuaikan gitu. Wah, dengan adanya kita masuk sana, kita sosialisasikan mengenai produknya kita, bahwa produk kita ini dari harga 3.000-an kita sudah dapat segini. Gitu loh, dengan pilihan-pilihan yang ukuran memang anak-anak. Jadi mengajarkan untuk menabung juga, menabung. Benar. Jadi tidak perlu boros-boros hanya untuk membeli kuota ya. Ya. Luar biasa nih Tribuners sekalian. Dan mungkin sejauh ini ketika mengunjungi sekolah-sekolah mungkin ada pengalaman-pengalaman unik yang menarik gitu yang ditemukan ketika berinteraksi dengan anak-anak sekolah ataupun guru-guru yang ada di sana. Kalau kita kemarin Indosat M3 punya mobil woro-woronya. Kita masuk kemarin itu di SMA 3 Kupang. Baru masuk mobilnya udah dikerumunin tuh sama siswa-siswanya. Nah, gitu. Pengen tahu apa sih kan kita pakai toa gitu kan ya. Nah, apa sih di yang ada, baru masuk ruang gurunya kita jelaskan. Nah, gurunya langsung antusias. Ya, oke. Kita buatkan waktu khusus aja buat menjelaskan produk-produk dari M3. Nah, itu yang kemarin kita temui di SMA 3 Kupang. Berikut lainnya juga ada di STM ya. STM yang STM Kupang ya. STM yang di Merdeka? Iya, di Merdeka. Kita buat kerjasama, namanya kerjasama mini baliho. Mini baliho nanti bisa dimanfaatkan oleh pihak sekolah menginformasikan kegiatan-kegiatan mereka. Itu sangat antusias mereka dengan adanya Indosat masuk ke sekolah-sekolah lagi. Oke, ini kalau turun ke sekolah-sekolah itu berdua Indra sama Tri ini barengan apa masing-masing? Kadang barengan, kadang masing-masing gitu Mbak. Karena jalurnya beda. Kadang-kadang kita ke SMA 3, Mas Firman ke SMA yang lain gitu. Kalau Kak Firman sendiri punya pengalaman seru atau unik menarik ketika kalau saya tuh pernah ngikut teman-teman DS-nya saya langsung turun ke sekolah-sekolah gitu ya. Pas saya turun, mereka nanya, wah emang ada ya di sini ya? Oh baru tahu ya, saya bilang kayak gitu. Wah makanya tak eduka, inilah pentingnya kenapa kita harus turun langsung ke lapangan. Dan mereka tahu, dan mereka kaget pas kita menjelaskan perbandingan dengan mereka yang provider yang mereka pegang sekarang sama provider yang barang yang kita bawa ke mereka. Mereka kaget dia apa? Karena harga. Karena mereka tahu mereka uang jajannya berapa dengan kualitas harga kuota yang mereka butuhkan tuh berapa. Dan kita masuk di sana, mereka jadi tahu, wah ternyata lebih murah banget ya. Dia bilang kayak begitu. Kenapa nggak dari dulu sih? Dia bilang kayak gitu. Bisa nabung lagi. Udah murah, kualitas sinyal bagus lagi mereka bilang. Dan rata-rata sekolah-sekolah itu sambutnya sangat-sangat antusias banget, positif banget. Oke,
Oke, kalau sejauh ini tuh turunnya baru ke sekolah-sekolah yang di Kota Kupang atau di kabupaten lain begitu sudah? Sempat ke kabupaten juga ada. Ada ke Kabupaten Kupang Tengah ya, di Kabupaten Kupang Tengah sama juga menginformasikan bahwa di sini sudah ada sinyal Indosat, M3, kemudian tadi penyesuaian paket yang mereka dapat dengan harga yang murah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Karena sasarannya kita sih selain di tempat-tempat sekolah atau kita tuh pergi ke tempat-tempat keramaian apa segala, selain di kafe yang biasa-biasa anak-anak milenial banget gitu ya. Ada juga tempat-tempat umum kayak semacam di bundaran PU, tempat-tempat pantai apa segala itu kita akan selalu sasar di situ biar mereka lebih tahu banget lah bahwa Tri maupun Indosat tuh maunya ada di sini, siap untuk membantu, dan maksudnya membantu tuh memberikan fasilitas dengan harga kota yang lebih murah buat mereka. Seperti itu. Dan kalau itu yang dibutuhkan ya. Ketika harga kota makin mencekik maka larilah ke. Kalau yang suka lari pagi di CFD, kita kadang-kadang juga buka open food di sana. Open food di sana di CFD. Jadi hampir setiap kayak KFD setiap Sabtu ya kan, itu kan selalu ada kok kita. Kecuali memang hujan, keadaan cuaca yang tidak mendukung baru tidak. Seperti itu. Jadi sebenarnya sudah sangat gampang untuk ditemukan ya. Sekali di mana saja Tribuners pergi pasti sudah kelihatan. Bisa kelihatan ya, karena ini warna kuning menyala. Dan mungkin Tribuners sekalian juga, saya juga sebagai salah satu pengguna mungkin meminta kedua narasumber kita ini untuk menjelaskan bagaimana ketika kita mendapatkan menemui kendala, dan kalau selama ini saya mungkin belum menemukan kendala yang begitu berat ya, paling hilang sinyal terus kemudian beberapa jam kemudian, beberapa menit kemudian muncul lagi gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang di daerah yang belum sinyalnya belum terlalu kuat, apakah mereka harus ke counternya saja atau mereka harus mengadu kemana, ke sosial media seperti yang tadi sudah dijelaskan atau bagaimana? Oke, untuk saat ini sih Mbak ya, kalau kita ngomong memang ada beberapa area yang kita ngomong dengan kondisi cuaca yang sekarang lagi nggak stabilnya, angin kencang, hujan tiba-tiba ya kayak gitu ya. Kebanyakan sih teman-teman konsumen atau enggak sahabat-sahabat Tri itu kalau ada kendala seperti itu mereka akan langsung ke retailer terdekat tempat mereka beli, atau enggak mereka bisa ngelaporin. Kalau di saya sendiri ya, itu di sahabat Tri Kupang di TikTok. Mereka bisa nge-infoin di situ, wah Kak, saya pengguna kartu Tri ini di area ini nih, kok sebelakangan ini suka begini ya, dan saya akan ngerespon dan tanya di alamatnya di mana, kayak gimana. Nanti saya akan minta tolong sama timnya kita untuk cek langsung situasi di sana seperti apa kendala dan masalahnya, biar langsung bisa teratasi. Kalau dari Tri? Kita jauh beda ya. Kita juga bisa memanfaatkan sosial media tadi di IG, jadi tinggal di hashtag aja problemnya di mana. Atau juga tadi kembali, biasanya kalau pelanggan itu terjadi kendala, mereka akan kembali ke counternya yang di mana dia beli. Dari counternya menginfokan ke teman-teman internal di AM3, langsung cepet-cepet dikasih feedback. Feedback kendalanya apa, langsung teman-teman dari misalnya kalau kendala sinyal, teman-teman jaringan yang datang. Kalau misalkan kendalanya kuotanya nggak masuk atau sudah registrasi gagal, itu disambungkan sama teman-teman di customer service. Jadi terkait dengan kendala-kendala itu bisa lebih cepat di handle sama teman-teman internal kita. Nah, kalau untuk masyarakat di daerah-daerah yang mungkin kartu Indosat adalah sesuatu hal yang baru, itu kadang mereka untuk memakainya saja bingung. Nah, ini kalau untuk menjangkau yang mereka seperti itu, apakah tim dari Indosat akan turun langsung ke pelosok di tahun 2023 ini atau bagaimana? Kita tuh punya yang namanya perwakilan di masing-masing kota tadi ya, misalnya Keva, Tambua, Soe. Kita punya salesnya sendiri di sana. Betul. Kita perbekali dengan pengetahuan ya. Kalau misalnya ada kendala seperti ini, gini loh menghandle-nya. Jadi teman-teman Tribuners tidak perlu khawatir. Kita semua sudah punya tim di tiap-tiap kota. Kalau memang masih ada kendala, langsung infokan, nanti kita akan bantu follow up. Ya, jadi jika ada kendala atau bagaimanapun,
teman-teman tuh di setiap area atau daerah tuh kita sudah punya tim. Jadi mereka bisa langsung menghubungi teman-temannya kita, nanti akan dibantu develop sehari itu juga seperti itu. Oke. Ini karena saya pernah menemukan ketika kembali ya ke kampus saya mengatakan tentang internet, bahkan mungkin ada yang ini cek pulsanya bagaimana? Oh iya betul. Karena sudah terbiasa dengan yang lain. Iya betul. Memang nanti informasi itu bisa didapatkan dari tim kita di kota tersebut atau di kota-kota tadi. Misalkan di kampung halamannya belum ada sinyal, nah infokan ke counter, nanti counternya yang tanyakan ke internal kita, Mas, Pak, Mbak, di lokasi ini sudah ada sinyal atau belum ya? Nah, itu jadi feedback kita nih, di tahun depan atau bulan depan harus ada sinyal di situ. Harus ada sinyal, gitu. Kita tahu wah di sini penggunanya lumayan nih, ada yang mau nyoba gitu. Wah, sasar tempat itu. Jadi sasaran untuk 2023 sendiri? Banyak nih di 2023 nih pengembangan jaringan yang di Kupang khususnya ya. Kalau di NTT khususnya ini, kalau di Pulau Timur ini mulai mengarah ke Malaka, Perkuatan di Soe, Keva, Tambua sampai perbatasan. Itu sudah seperti pembicaraan di awal tadi deh Mbak, yang dimana kita tahun 2003 ini kita akan mengcover hampir full ya semuanya di wilayah di NTT ini kita akan ada sinyalnya seperti itu. Oke, dan tadi sudah dikatakan di awal ya, dan kita mungkin mengulang lagi. Iya. Tidak perlu khawatir lagi. Tidak perlu khawatir lagi. Nanti tenang aja, dimanapun kalian berada pasti akan ada sinyal Indosat. Ya. Oke, jadi tugas kemana-mana sudah tidak perlu khawatir, jangan saya mau ke sana. Nah, ini kita dari tadi sudah berbincang dan kita sudah berada di akhir acara, dan teman-teman sekalian juga sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Tapi sebelum kita menutup acara pada hari ini, saya juga mau meminta kepada kedua narasumber ini untuk memberikan closing statement kepada Tribuners yang sudah menyaksikan kita dari tadi. Silakan Kak. Intinya teman-teman Tribuners jangan ragu pakai Indosat. Ya. Dari Kak Firman bagaimana? Kalau dari saya intinya teman-teman sahabat Tri itu nggak perlu khawatir dan perlu ragu. Wah, di sini memang nanti ada sinyal. Memang di sini nanti ada sinyal. Di sini memang di sini ada sinyal. Itu tidak perlu diragukan lagi di tahun 2003 ini, yang dimana insya Allah hampir di seluruh kota sampai di kabupaten, kecamatan kita akan tercover semua untuk jaringannya Tri-nya. Seperti itu Mbak. Oke, luar biasa ya Tribuners sekalian. Kalau tadi dari Pak Dwi mengatakan bahwa jangan ragu lagi pakai Indosat. ragu lagi pakai Indosat, dan dari Kak Firman bahwa 2023 semua jaringan akan tercover di seluruh NTT. Jadi Tribuners sekalian jangan takut dan jangan ragu. Kalau untuk yang belum makanya mungkin sudah mulai bisa mulai mencari tahu dan mulai mengenal. Siapa tahu setelah kenal jadi sayang kan? Iya. Kata bapak kan kalau nggak kenal tak kenal maka tak sayang. Betul sekali. Kenallah Indosat biar makin sayang. Makin sayang. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir di sini, Pak Adi dan juga Pak Firman yang sudah berbagi dengan Tribuners sekalian. Tribuners, itu dia tadi perbincangan kita yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Semoga Tribuners semakin mendapatkan pengetahuan tentang apa saja provider yang sebenarnya kita miliki di Nusa Tenggara Timur. Dan akhir kata saya Ella Zurasi mengucapkan terima kasih atas perhatian Tribuners sekalian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.